Sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, kamu adalah pembantu kami. Ibu mertuaku berkata sambil menatap lurus ke wajahku. Pagi itu, hari Sabtu, keluarga mertuaku sedang sibuk bersiap-siap untuk berlibur ke sebuah hotel mewah. Mereka memasukkan koper, menyiapkan baju renang, dan dengan suara gembira merencanakan liburan mereka. Saat itu aku mencoba memasukkan boneka kecil milik putriku yang berusia 5 tahun ke dalam koper. Ibu mertuaku langsung menyambar boneka itu, melemparkannya ke lantai dan berkata dengan dingin, "Pernah lihat pembantu ikut majikannya liburan selama 7 tahun? 7 tahun aku bangun setiap pukul 4:30 pagi untuk mengurus seluruh rumah. Memasak, membersihkan, mencuci, hidup dalam tekanan tatapan keluarga mertua. Hanya setelah semua pekerjaan itu selesai, aku baru bisa berangkat ke tempat kerjaku. Apa yang bisa kamu pelajari bekerja di hotel kecil begitu? Pekerjaanmu di sana paling-paling hanya bersih-bersih kan? Keluarga mertuaku selalu meremehkanku, bahkan suamiku sendiri. Tetapi mereka tidak tahu mengapa aku bertahan begitu lama, mengapa aku menyembunyikan latar belakangku yang sebenarnya, dan apa yang sebenarnya aku lakukan di hotel yang mereka tuju dengan penuh sukacita itu. Sore itu, lobi hotel digemparkan oleh teriakan ibu mertuaku. Panggil penanggung jawab di sini, general manager atau siapapun, orang paling tinggi, panggil sekarang juga. Lalu siapa yang muncul di hadapan mereka? Mulai sekarang saya akan menceritakan kisah yang mengejutkan itu. Sambil mencuci piring, jalan-jalan, atau sebelum tidur agar nyaman didengarkan, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Pukul 4:30 pagi, kegelapan masih menyelimuti sebuah apartemen di Jakarta. Aku sudah terbangun bahkan sebelum alarm ponselku berbunyi. Aku bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan suamiku Bima yang mendengkur di sebelahku. Aku pergi ke dapur mencuci beras dan menyetel penanak nasi. Aku membuka kulkas untuk mengeluarkan bahan-bahan sayur lodeh sambil memikirkan menu bekal untuk hari ini. Pukul 7 ayah mertuaku akan bangun, 7:30 suamiku, dan pukul 8 ibu mertuaku. Kopi, Pak Hartono, ayah mertuaku, keluar ke ruang keluarga dan hanya mengucapkan satu kata itu. Aku yang sudah terbiasa menyalakan teko listrik dan membuatkan kopi hitam. Pagi sekali berangkatnya hari ini, ayah, kalau sudah jadi kepala divisi ya makin sibuk. Kamu berangkat jam berapa? Saya harus sampai kantor jam 9. Enak ya? Di perusahaan kami jam 8:30 sudah harus di kantor. Suaranya penuh kebanggaan sebagai seorang pejabat di perusahaan besar. Aku hanya menjawab, "Iya ayah." Begitu Bu Ranti, ibu mertuaku, keluar ke ruang keluarga, ia langsung mencari remote TV. Setelah menyalakan berita pagi, ia melihat meja makan yang telah kusiapkan dan berdecak. Sayurnya hambar lagi. Menantu kok tidak bisa menyesuaikan dengan selera mertua tapi sok-sokan kerja di hotel, maaf Bu, besok akan saya perhatikan lagi. Memangnya apa yang kamu pelajari di hotel kecil begitu? Paling-paling cuma bersih-bersih kan? Aku hanya menunduk tanpa menjawab. Suamiku Bima keluar, tetapi bukannya membantuku, ia malah sibuk melihat grafik di ponselnya. Sial, koin yang kemarin naik sekarang turun lagi. Menyebalkan, Mas. Ayo sarapan. Iya, oh ya, sayang. Hari ini aku ada pertemuan investasi, jadi mungkin pulang malam. Pertemuan investasi, aku tahu itu sebenarnya hanya alasan untuk minum-minum dengan teman-temannya. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Putriku yang berusia 5 tahun, Kirana datang ke dapur dengan piyama. Sambil mengucek matanya yang masih mengantuk, ia memegang ujung bajuku. Mama, Kirana beri salam pada nenek. Kirana berkata, "Nenek, selamat pagi," tetapi ibu mertuaku hanya fokus pada TV. Sayang sekali anakmu perempuan. Kakak iparmu Riana melahirkan anak laki-laki. Kata-kata itu menusuk hatiku, tetapi aku memaksakan senyum agar Kirana tidak mendengarnya. Setelah semua orang berangkat, aku berdiri sendirian di depan wastafel. Tumpukan piring kotor membuatku menghela napas. Di rumah ini, aku bukan seorang menantu. Aku lebih mirip seorang pembantu yang memasak, membersihkan, dan mencuci. Keluarga mertuaku masih mengira aku bekerja di resepsionis sebuah hotel bisnis kecil di pinggiran kota. Namun, sejak 6 bulan lalu, rute perjalananku ke kantor sedikit berbeda. Malam itu, suasana meja makan tidak berbeda dari biasanya. Ayah mertuaku memulai pembicaraan sambil menyendok nasi. Daftar kandidat promosi direksi sudah keluar.
Dengan pengalamanku 7 tahun sebagai kepala divisi, sepertinya aku punya harapan. Tentu saja Pak, siapa lagi di Nusantara Jaya Group yang kinerjanya sebaik Bapak? Ibu mertuaku menimpali, lalu melirikku. Untunglah di rumah ini ada gaji dari perusahaan besar, jadi kita merasa aman. Saras, kamu dapat berapa sebulan dari hotel kecilmu itu? Cukup untuk hidup saja Bu, cukup untuk hidup. Dengan uang segitu bagaimana kamu mau membesarkan anak? Suara ibu mertuaku meninggi. Lihat kakak iparmu Riana. Begitu menikah langsung punya anak, dan anak laki-laki. Cucu yang akan meneruskan garis keturunan keluarga kita. Tepat pada saat itu panggilan video dari Riana masuk. Wajah cucunya yang berusia 2 tahun muncul di layar dan wajah ibu mertuaku langsung berseri-seri. Aduh cucu nenek, kangen ya sama nenek? Bu, akhir pekan ini kami ke sana ya. Anakku rewel terus katanya kangen nenek. Iya, memang anak laki-laki itu yang terbaik. Harus ada cucu laki-laki penerus keluarga agar rumah tangga ini kokoh. Kirana yang duduk di sebelahku mendengar kata-kata neneknya dan hanya diam sambil memain-mainkan nasinya. Saat aku mengelus kepala Kirana, ibu mertuaku menambahkan anak perempuan kalau sudah besar dan menikah, ya jadi milik orang lain. Pada akhirnya anak laki-lakilah yang mengurus orang tua sampai akhir. Padahal Riana yang baru saja menelepon juga anak perempuan beliau. Suamiku, Bima, seolah tidak peduli dengan percakapan itu dan hanya menatap ponselnya. Sial, koin yang kemarin kubeli anjlok lagi. Mas, jangan begitu saat makan. Habisnya, aku kira kali ini bakal naik. Bulan depan harus bayar cicilan utang, gawat ini. Aku berhenti menyuap. Kamu pinjam uang lagi, aku pikir kalau modalnya ditambah sedikit, kerugiannya bisa tertutup. Jangan khawatir, kali ini pasti berhasil. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa kali aku mendengar kata pasti. Selama 7 tahun, gajiku dan tabunganku habis untuk membiayai usaha-usaha gagal suamiku, kedai ayam goreng, toko online, dan sekarang investasi koin. Ayah mertuaku pura-pura menasihati putranya. Bima, sudah saatnya kamu sadar. Apa kamu tidak kasihan pada Saras? Ayah, kali ini pasti beda. Untung saja Saras kerja di hotel, jadi kita masih bisa makan. Saras, kamu harus berterima kasih. Hanya berterima kasih? Padahal hampir seluruh biaya hidup di rumah ini aku yang menanggung. Ibu mertuaku ikut campur. Hotel apaan? Paling-paling di sana kerjanya menerima tamu, bersih-bersih kan? Aku hanya menjawab, iya Bu. Saat itu Kirana bertanya dengan suara pelan, Mama, aku juga ingin disayang nenek. Suasana meja makan mendadak hening. Ibu mertuaku pura-pura tidak dengar dan menyalakan TV sementara Bima masih asik dengan ponselnya. Malam itu sambil mencuci piring, aku berpikir, di rumah ini yang lebih penting dari uang adalah gengsi dan pamer. Kepala divisi di perusahaan besar, anak laki-laki, cucu laki-laki, hanya hal-hal seperti itu yang menjadi kebanggaan. Sementara itu, jerih payah dan gajiku yang menopang rumah ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sepele. Dan putriku hanyalah sosok yang mengecewakan karena bukan anak laki-laki. Pagi hari Senin. Seperti biasa, aku bangun subuh, menyelesaikan pekerjaan rumah, lalu berdiri di depan lemari pakaianku. Bukan blus rapi yang biasa ku kenakan, melainkan pakaian yang sedikit berbeda. Sebuah setelan jas berwarna biru tua yang mewah. Loh, hari ini mau ke acara khusus? Ibu mertuaku membuka pintu dan masuk. Oh, hari ini ada tamu penting di hotel, Bu. Tamu penting apanya di hotel kecil seperti milikmu? Ibu mertuaku mendengus dan pergi. Aku menatap cermin, merapikan kerah bajuku sekali lagi. Di meja makan, ayah mertuaku berkata dengan suara gembira, sepertinya hari ini akan ada kabar baik dari kantor. Kemarin Pak Direktur membisikkan sesuatu padaku. Bapak akhirnya dipromosikan? Belum pasti, tapi kemungkinannya besar. Ibu mertuaku berkata dengan suara bersemangat, kalau begitu kita jadi keluarga direksi, bisa pamer ke Riana juga. Suamiku masih tampak tidak tertarik, hanya melihat ponsel. Matanya merah, mungkin karena semalaman melihat grafik koin. Mas, hari ini pulang cepat ya. Kirana kangen ayah. Hari ini ada studi investasi, jadi aku pulang malam, maaf ya. Studi investasi, nama lain untuk acara minum-minum. Setelah mengantar Kirana ke taman kanak-kanak, aku berjalan ke arah yang berbeda dari 6 bulan lalu. Melewati stasiun MRT, aku menuju jalan raya utama. Dari dalam tas, aku mengeluarkan kartu nama dan memeriksanya. Tulisan berwarna emas berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Saat itu sebuah pesan masuk dari ayah mertuaku. Hari ini akan ada pengumuman di kantor.
Katanya perusahaan kita bekerja sama dengan Hotel Mahkota Kencana. Ada diskon menginap untuk kesejahteraan karyawan, Hotel Mahkota Kencana. Melihat nama itu aku berhenti sejenak, aku mulai berjalan lagi. Tak lama kemudian, aku tiba di pusat kota Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Di antara gedung-gedung itu ada satu yang paling menonjol. Dinding kacanya berkilauan memantulkan sinar matahari dan di puncaknya terukir logo yang jelas. Hotel Mahkota Kencana. Aku menatap gedung itu sejenak lalu masuk bukan melalui pintu karyawan. Selamat pagi, seorang staf di lobi menyapaku dengan sopan. Aku membalasnya dengan sedikit menunduk. Saat naik lift aku melihat pantulan diriku di cermin. Sosok menantu yang setiap subuh mengenakan celemek dan mencuci piring sudah tidak ada lagi. Lantai 15. Pintu lift terbuka dan aku berjalan menyusuri koridor. Aku tiba di depan sebuah pintu besar di ujung koridor. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku membuka pintu. Selamat pagi. Orang-orang di dalam menyapaku. Aku tersenyum pada mereka. Ya, selamat pagi. Mari kita periksa jadwal hari ini. Seorang staf mendekat sambil membawa tablet. Pagi ini ada pertemuan dengan klien VIP. Dan sore harinya dijadwalkan rapat mengenai kerjasama dengan Nusantara Jaya Group. Nusantara Jaya Group, perusahaan ayah mertuaku, dan daftar pemenang acara keluarga karyawan Nusantara Jaya Group akhir pekan ini sudah keluar. Mohon diperiksa. Aku menerima daftar itu. Saat membacanya, pandanganku berhenti pada satu nama. Bapak Hartono, Kepala Divisi, beserta keluarga, nama ayah mertuaku. Baik, tolong persiapkan kamar dengan saksama untuk check-in akhir pekan. Baik Bu, aku memandang keluar jendela, pemandangan kota Jakarta terhampar di depan mata. Pemandangan dari sini sangat berbeda dengan yang kulihat dari jendela dapur setiap subuh. Keluarga mertuaku belum tahu bahwa sejak 6 bulan lalu aku bekerja di sini. Dan bahwa aku bukan sekadar staf resepsionis, ponselku berdering. Ibu mertuaku, Saras nanti malam belanja ya. Riana mau datang akhir pekan ini, jadi siapkan makanan yang melimpah. Baik Bu, dan bersihkan rumah sampai kinklong. Riana kan suka yang bersih-bersih. Baik Bu, setelah menutup telepon aku kembali fokus pada pekerjaan. 6 bulan lalu aku membuat keputusan besar dan datang ke sini bukan sekadar pindah kerja, tapi alasannya belum bisa kuberitahukan kepada siapapun, terutama kepada keluarga mertuaku. Sore itu rapat kerjasama dengan Nusantara Jaya Group dimulai. Melalui kerjasama ini kami akan memberikan diskon khusus bagi karyawan dan keluarga Nusantara Jaya Group. Seseorang berkata di ruang rapat, keluarga pemenang acara akhir pekan akan menerima layanan setara VIP ya. Aku mengangguk pelan. Tapi bagaimana jika ada permintaan yang tidak wajar atau situasi yang tidak nyaman? Seorang staf bertanya dengan hati-hati. Aku menjawab dengan tegas, kita menyediakan layanan terbaik, tetapi hak asasi karyawan juga penting. Jika ada permintaan yang tidak wajar, tolak dengan sopan. Jika ada masalah, segera laporkan kepada saya. Baik Bu, rapat selesai dan aku kembali ke tempat dudukku. Senja mulai turun di luar jendela. Sebentar lagi jam pulang kantor. Aku harus kembali menjadi menantu biasa. Berbelanja, pulang untuk memasak makan malam dan mengakhiri hari di bawah pengawasan ibu mertuaku. Tapi aku punya firasat akhir pekan ini akan ada sesuatu yang berbeda. Keluarga mertuaku akan datang ke sini. Malam itu pintu depan terbuka lebih riuh dari biasanya. Istriku, anak-anak, semuanya kumpul di ruang keluarga. Suara ayah mertuaku menggema di seluruh rumah. Berbeda dari biasanya, suaranya terdengar sangat gembira. Aku yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, melepas celemek dan pergi ke ruang keluarga. Ibu mertuaku juga mematikan TV dan menatap suaminya dengan penasaran. Ada apa Pak? Hari ini ada kabar sangat baik dari kantor. Perusahaan kita bekerja sama dengan Hotel Mahkota Kencana dan ada acara undian menginap untuk keluarga karyawan. Ayah mertuaku mengeluarkan sebuah amplop perusahaan. Dan kita menang. Akhir pekan ini kita dapat menginap gratis 1 malam 2 hari di Hotel Mahkota Kencana. Wah, benarkah hotel bintang 5 yang pemandangannya ke pusat kota itu? Wajah ibu mertuaku seketika cerah. Dan kita dapat 2 kamar family room dengan pemandangan kota. Luar biasa kan? Suamiku pun mengalihkan perhatian dari ponselnya.
Wah, ayah hebat sekali. Di Mahkota Kencana, biaya menginap semalam bisa lebih dari 10 juta rupiah. Makanya, perusahaan besar memang beda. Tepat saat itu, telepon dari Riana masuk. Ibu mertuaku menerimanya dengan gembira. Riana, ayahmu baru saja menang undian menginap di Hotel Mahkota Kencana akhir pekan ini. Suara Riana terdengar dari speaker. Benarkah? Keren. Bu, kami ikut ya. Kebetulan akhir pekan ini kami kosong. Iya, ayo ikut. Kamarnya ada 2, jadi cukup. Anakku pasti suka sekali dengan kolam renang hotelnya. Wah, asyik. Aku yang mendengarkan diam-diam bertanya, jadi kapan rencananya berangkat? Sabtu pagi-pagi, check-in jam 3 sore, jadi kita berangkat lebih awal biar bisa lihat-lihat hotel. Ibu mertuaku menambahkan, Saras, kamu kan kerja di hotel, pasti sudah sering ke tempat seperti ini? Tidak, Bu. Hotel saya kan hotel bisnis kecil, tetap saja kan hotel. Mau ikut kami lihat-lihat, jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya aku diajak ikut? Tapi harapan itu hancur berkeping-keping oleh kalimat ibu mertuaku berikutnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu tidak boleh meninggalkan rumah. Harus kasih makan kucing, siram tanaman. Dan hari Sabtu kan ada petugas PAM mau datang ke rumah kita, timpal ayah mertuaku. Aku berpikir dalam hati, lalu bagaimana dengan Kirana? Kirana juga pasti senang melihat hotel. Aku bertanya dengan hati-hati, anak kecil tahu apa? Lagi pula ada anaknya Riana, nanti jadi berisik dan merepotkan, kata ibu mertuaku dengan tegas. Suamiku Bima tidak membelaku. Sayang, kali ini biarkan kami pergi sekeluarga saja, lain kali pasti ada kesempatan. Kirana mendekatiku dan bertanya dengan suara pelan, Mama, hotel itu apa? Rumah yang indah tempat kita tidur saat berlibur, aku mau ikut. Ibu mertuaku pura-pura tidak mendengar suara lirih itu. Riana, hari Sabtu jam 10 pagi sudah di sini ya. Kita berangkat bareng. Dari seberang telepon, Riana menjawab dengan gembira. Siap, aku siapkan baju renang anakku juga. Oh ya Bu, apa tidak bisa di-upgrade ke suite room? Entahlah, nanti kita coba tanya di sana. Kalau bilang ayahmu kepala divisi Nusantara Jaya Group, mungkin mereka akan memberikan sesuatu. Aku mendengar itu dengan firasat buruk. Hotel Mahkota Kencana, tepat di tempat aku bekerja. Fakta bahwa keluarga mertuaku akan datang ke sana akhir pekan ini membuat hatiku berat. Saras, selama kami tidak ada akhir pekan ini, jaga rumah baik-baik ya, bersihkan sampai kinklong. Baik Bu, dan untuk makan malam hari Minggu, siapkan yang istimewa ya. Setelah makan enak di hotel, kalau makanan rumah tidak enak kan jadi kesal. Baik Bu, malam itu aku tidak bisa tidur, keluarga mertuaku akan datang ke Hotel Mahkota Kencana tanpa tahu aku bekerja di sana. Sambil berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, aku berpikir mungkin kami tidak akan bertemu. Hotelnya kan besar, tapi perasaan cemas itu tidak mudah hilang. Hotel Mahkota Kencana, tempat itu bukan sekadar tempat kerjaku. Malam Jumat, keluarga mertuaku sangat bersemangat memikirkan liburan besok. 2 koper besar sudah siap di ruang keluarga. Aku sedang di dapur menyiapkan bekal untuk besok pagi. Ibu mertuaku memintaku membuat nasi kotak untuk dimakan di mobil dalam perjalanan. Mama, Kirana datang menghampiriku dan memegang ujung bajuku. Di tangannya ada boneka kelinci kecil. Kenapa Kirana? Aku mau ikut ke hotel. Hatiku terasa hancur, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Kirana pergi ke ruang keluarga dan diam-diam memasukkan boneka kelincinya ke dalam koper yang terbuka. Lalu ia mengambil satu setel bajunya dari lemari. Sebuah gaun cantik, hadiah ulang tahun dari aku tahun lalu. Saat ia mencoba memasukkannya dengan hati-hati ke dalam koper, ibu mertuaku masuk. Sedang apa kamu? Kirana terkejut dan bersembunyi di belakangku. Saras, ini apa? Kenapa baju anak ini dimasukkan ke koper? Oh itu, Kirana sangat ingin ikut. Wajah ibu mertuaku seketika menjadi dingin. Saras, kamu tidak tahu kita ini mau liburan, bukan mau kerja. Bu, Kirana kan sekali-kali apa? Kamu harus sadar diri. Ibu mertuaku mengeluarkan baju dan boneka Kirana dari koper dan melemparkannya ke lantai. Kamu itu pembantu di rumah ini. Pernah lihat pembantu ikut majikannya liburan ke hotel? Kata-kata itu membuatku membeku. Bukan menantu, tapi pembantu. Pembantu yang menghasilkan uang dan mengurus rumah. Ayah mertuaku keluar ke ruang keluarga tapi tidak melerai, malah ikut campur.
Saras, sepertinya kamu salah paham. Ini acara untuk keluarga karyawan perusahaan kami, kamu bukan karyawan perusahaan kami. Tapi saya kan juga keluarga. Keluarga sejati itu yang sedarah. Kamu itu hanya istri Bima dan orang yang mengurus rumah ini. Suamiku keluar dari kamar, aku menatapnya dengan tatapan memohon. Mas, katakan sesuatu. Setidaknya untuk Kirana. Bu, jangan keterlaluan, akhirnya suamiku bersuara. Tapi kalimat berikutnya membuatku semakin putus asa. Tapi sayang, kali ini sepertinya kata-kata orang tua benar. Ada keluarga Mbak Riana juga, jadi jangan sampai jadi rumit. Tepat saat itu Riana menelepon. Ibu mertuaku mengangkat dan menyalakan speaker. Bu, besok pasti seru. Oh ya, apa Saras ikut? Mana mungkin. Dia harus jaga rumah. Ah, syukurlah. Jujur saja, kalau Saras ikut, aku jadi tidak enak dan canggung. Tentu saja. Orang yang terbiasa melayani staf hotel, kenapa harus jadi tamu? Terdengar suara tawa Riana. Betul. Dia di hotel pun pasti merasa seperti sedang bekerja. Mungkin malah ingin bersih-bersih atau merapikan sesuatu. Ibu mertuaku ikut tertawa. Benar, Saras lebih cocok bersih-bersih di rumah saja. Kirana diam-diam memungut baju dan bonekanya yang tergeletak di lantai. Air mata menggenang di matanya, tapi ia tidak menangis. Aku ingin memeluknya, tapi di depan ibu mertuaku, aku tidak bisa. Saras, besok setelah kami pergi, bersihkan seluruh rumah ya. Kamar mandi juga dibersihkan pakai pembersih jamur. Baik Bu, dan makan malam hari, minggu disiapkan yang istimewa, seperti menu restoran fine dining. Baik Bu. Sambil merapikan koper, ibu mertuaku bergumam, kerja di hotel, ecek-ecek saja banyak maunya. Harus tahu diri. Malam itu, sambil menidurkan Kirana, aku berbisik, Kirana maafkan Mama ya. Mama minta maaf, Mama sepertinya aku bukan cucu nenek. Kata-kata dari mulut anak 5 tahun itu menyayat hati. Bukan begitu, Kirana adalah putri Mama yang paling berharga. Lalu kenapa aku tidak boleh ikut? Aku tidak bisa menjawab, aku hanya bisa memeluknya erat, pukul 2 dini hari. Aku tidak bisa tidur dan keluar ke ruang keluarga. Aku mengambil brosur Hotel Mahkota Kencana yang tergeletak di meja. Layanan dan kualitas terbaik. Tulisan itu menarik perhatianku. Kata-kata ibu mertuaku benar, di rumah ini aku adalah seorang pembantu. Tapi besok di Hotel Mahkota Kencana, aku meletakkan brosur itu dan kembali ke kamar. Pagi hari Sabtu dimulai lebih awal dari biasanya. Saras, nasi kotaknya sudah siap? Air minum juga sudah disiapkan, kopinya juga masukkan ke termos. Oh, dan kalau ada telepon selama kami pergi, angkat baik-baik ya. Keluarga mertuaku sibuk mengemasi barang. Saat mengenakan sepatu di depan pintu, ibu mertuaku mengucapkan kata-kata terakhir. Saras, sekali lagi kuperingatkan, kamu adalah pembantu di rumah ini. Bersikaplah seperti pembantu dan jaga rumah baik-baik. Baik, Bu. Pintu tertutup dan rumah menjadi sunyi. Aku memegang tangan Kirana dan pergi ke jendela. Aku melihat mobil yang ditumpangi keluarga mertuaku menjauh. Pukul 10 pagi hari Sabtu. 1 jam setelah keluarga mertuaku pergi, aku mengantar Kirana ke tempat penitipan anak akhir pekan dan kembali ke rumah. Saat berpisah, Kirana memegang tanganku erat dan bertanya, Mama hari ini harus kerja? Iya, Mama kerja sebentar ya. Nanti malam kita makan enak bersama. Nenek pergi ke hotel, Mama pergi kerja, cuman aku yang sendirian. Kata-kata itu membuat hatiku pilu, tapi aku mengelus kepalanya dan tersenyum. Kembali ke rumah, aku membuka bagian terdalam lemari di kamar utama. Pakaian yang biasanya tidak pernah kukeluarkan tergantung di sana. Setelan jas biru tua, blus sutra, dan sepatu mewah. Pakaian lain dari diriku yang oleh ibu mertuaku disebut pembantu. Aku berdiri di depan cermin dan berganti pakaian. Rambutku juga kuikat rapi ke atas, riasanku lebih tebal dan profesional dari biasanya. Penampilanku di cermin benar-benar berbeda. Sosok menantu yang setiap subuh mengenakan celemek dan mencuci piring sudah tidak ada lagi. Aku mengambil tas dan keluar dari pintu depan. Aku berjalan melalui jalan yang berbeda dari biasanya. Melewati stasiun MRT, aku menuju jalan raya. Pagi hari Sabtu di Jakarta lebih sepi dari hari kerja. Tak lama kemudian, sebuah gedung tinggi muncul di hadapanku. Dinding kacanya berkilauan memantulkan sinar matahari, logo di puncak gedung terlihat jelas, Hotel Mahkota Kencana. Aku masuk melalui pintu samping, bukan pintu utama. Selamat pagi.
Staf yang berpapasan denganku menyapa dengan sopan. Aku membalasnya dengan sedikit menunduk. Aku naik lift, meskipun hari Sabtu hotel tetap sibuk. Akhir pekan adalah waktu tersibuk di hotel. Aku turun di lantai tujuanku. Aku berjalan menyusuri koridor dan membuka pintu sebuah kantor. Ah, Anda sudah datang, Pak Sugiarto menyambutku. Ini daftar check-in utama hari ini. Aku menerima dokumen itu dan membacanya. Pandanganku berhenti pada satu nama. Bapak Hartono, Kepala Divisi Nusantara Jaya Group, 3 orang keluarga. Tambahan, keluarga Riana, 3 orang, keluarga mertuaku. Mereka dijadwalkan tiba sekitar pukul 2 siang. Aku meletakkan dokumen itu. Kita hanya perlu memberikan layanan yang telah ditentukan dengan tepat. Jika ada permintaan yang tidak wajar, tolak dengan sopan. Baik Bu, aku memandang keluar jendela. Pemandangan gemerlap kota Jakarta terhampar di depan mata. Pemandangan yang begitu dibanggakan oleh keluarga mertuaku. Oh ya, hari ini ada acara di VIP Lounge kan? Bener Bu. Mulai pukul 4 sore. Saya akan meninjaunya. Ah, tidak perlu sampai begitu Bu, tidak apa-apa. Mumpung saya masuk di akhir pekan, jadi sekalian saya periksa. Sebenarnya ada alasan lain. Untuk mengurangi kemungkinan bertemu dengan keluarga mertuaku, aku harus mengetahui pergerakan mereka. Aku berkeliling hotel, memeriksa kondisi staf. Resepsionis, concierge, restoran, semuanya beroperasi dengan normal. Saat itu aku mendengar keributan dari arah resepsionis. Saya kan sudah pesan, kenapa tidak bisa dapat kamar? Seorang tamu meninggikan suaranya. Aku mendekat diam-diam dan mengamati situasi. Staf resepsionis menjelaskan dengan wajah bingung. Mohon maaf Bapak, kami tidak dapat menemukan konfirmasi pemesanan Anda. Saya bilang saya sudah pesan. Terlihat jelas staf itu kesulitan. Aku memutuskan untuk campur tangan. Ada yang bisa saya bantu? Saat aku mendekat, staf resepsionis itu tampak lega. Ah, tamu ini mengatakan konfirmasi pemesanannya tidak ditemukan. Aku berbicara kepada tamu itu dengan sopan. Biar saya bantu periksa. Atas nama siapa Pak? Setelah beberapa pengecekan, aku menemukan bahwa tanggal pemesanannya adalah untuk minggu depan. Aku menjelaskan situasinya dan mengatur agar ia bisa mendapatkan kamar untuk hari ini. Terima kasih, Anda sangat membantu menyelesaikannya dengan baik. Setelah tamu itu pergi dengan puas, staf resepsionis berterima kasih padaku. Terima kasih banyak Bu. Sudah membantu saya, tidak apa-apa. Akhir pekan memang sibuk ya, semangat. Aku kembali ke kantor, jam menunjukkan pukul 1:30 siang. Sebentar lagi keluarga mertuaku akan tiba. Aku menarik napas dalam-dalam. 6 bulan lalu aku datang ke sini. Bukan sekadar pindah kerja, tapi alasan sebenarnya belum ada yang tahu. Terutama keluarga mertuaku yang memanggilku pembantu. Ponselku berdering, Ibu mertuaku, Saras, kami sudah sampai di hotel, kamu sudah berangkat kerja? Iya Bu, saya sedang bekerja. Baiklah, setelah pulang kerja bereskan rumah baik-baik ya. Jangan berantakan mentang-mentang kami tidak ada. Sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, aku menyalakan monitor. Layar CCTV lobi terlihat, keluarga mertuaku masuk sambil menarik koper. Ibu mertuaku melihat sekeliling dengan kagum, sementara ayah mertuaku tampak bangga. Bima juga ada di sana bersama keluarga Riana saat dimana keluarga si pembantu datang sebagai tamu pukul 2.30 sore. Aku sedang memeriksa laporan operasional akhir pekan di kantor. Pak Sugiarto mengetuk pintu dan masuk. Hari ini check-in sangat ramai, jadi resepsionis sangat sibuk. Staf terlihat sedikit lelah, akhir pekan selalu begitu. Sebentar lagi saya akan meninjau. Aku bangkit dan merapikan pakaianku. Dan ada seseorang yang menunggu di ruang rapat. Klien VIP dari luar negeri. Katanya ada pertanyaan mengenai check out besok. Biar saya yang temui langsung. Dalam perjalanan ke ruang rapat, aku melihat seorang staf muda sedang menyeka air mata di depan toilet. Dia staf baru di resepsionis. Ada apa? Staf itu terkejut dan mengangkat kepala. Ah, maaf Bu, tidak apa-apa. Sepertinya tidak baik-baik saja. Coba ceritakan ada apa? Staf itu ragu-ragu sejenak, lalu mulai berbicara dengan hati-hati. Tadi ada seorang tamu yang marah-marah karena saya melayaninya agak lambat. Di depan semua tamu lain dia bilang, begini saja tidak becus bagaimana bisa jadi staf hotel. Tamu yang mana? Seorang ibu paruh baya, dia marah karena tidak bisa upgrade ke suite room. Katanya suaminya seorang kepala divisi di perusahaan besar. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan apa Anda tahu namanya?
Sepertinya marganya Hartono, tapi saya tidak yakin. Aku menenangkan staf itu. Tenang dulu, istirahatlah sejenak, biar saya yang periksa. Terima kasih Bu, aku berjalan cepat menuju resepsionis. Dari kejauhan sudah terdengar suara ribut. Kami ini bukan tamu biasa, kami diundang khusus dari Nusantara Jaya Group, suara ibu mertuaku. Aku mengamati situasi dari balik pilar. Ibu mertuaku dan Riana sedang meninggikan suara di depan meja resepsionis, sementara manajer resepsionis menjelaskan dengan keringat dingin. Mohon maaf Bu, suite room kami penuh untuk akhir pekan ini. Ya sudah, batalkan saja tamu lain. Timpal Riana. Bu, orang-orang ini tidak fleksibel ya. Perusahaan suami saya saja semua orang tahu. Dasar cuma pegawai hotel rendahan. Ayah mertuaku, suami Riana, dan suamiku Bima berdiri agak jauh dengan wajah malu. Tapi tidak ada yang maju untuk melerai. Tamu-tamu lain mulai berkumpul, beberapa mengeluarkan ponsel, aku mengambil keputusan, aku tidak bisa membiarkan ini, tapi waktunya belum tepat. Sebelum aku turun tangan langsung, aku harus menyelesaikannya secara sistematis. Aku mundur diam-diam dan menelepon Pak Sugiarto. Pak Sugiarto sepertinya ada masalah di resepsionis. Iya Bu, saya baru saja mendapat laporan. Keluarga Pak Hartono dari Nusantara Jaya Group memaksa minta upgrade ke suite room. Tolong sampaikan pada manajer resepsionis, jelaskan sekali lagi aturannya dengan sopan. Jika mereka terus memaksa, panggil saya. Baik Bu, aku menutup telepon dan melihat ke arah resepsionis lagi. Manajer resepsionis mencoba menjelaskan sekali lagi, tapi ibu mertuaku tidak mau mendengarkan. Panggil penanggung jawab di sini. General manager atau siapapun, panggil orang paling tinggi. Saat itu jantungku mulai berdebar. Aku sudah menduganya, tapi situasi ini benar-benar terjadi. Manajer resepsionis mengambil walkie-talkie dengan wajah panik. Sebentar lagi ia akan menghubungi Pak Sugiarto dan Pak Sugiarto akan melapor padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Sesuai dugaan, tak lama kemudian telepon dari Pak Sugiarto masuk. Dari resepsionis meminta bantuan, Bu. Tamu terus mencari penanggung jawab. Baik, saya akan turun. Aku melihat cermin sekali lagi dan merapikan pakaianku. Sekarang benar-benar dimulai. Waktu di mana rahasia yang kusimpan selama 6 bulan tidak selama pernikahanku akan terungkap. Saat turun ke lobi dengan lift, berbagai pikiran melintas. Waktu-waktu di mana aku disebut pembantu, hari-hari di mana aku bangun subuh sendirian untuk mengurus rumah. Kata-kata Kirana yang ingin disayang neneknya. Pintu lift terbuka. Lobi terlihat jelas. Orang-orang berkumpul di depan resepsionis dan di tengah-tengah mereka ada keluarga mertuaku. Aku berjalan dengan tegap. Sekarang bukan sebagai menantu atau pembantu, melainkan sebagai penanggung jawab hotel ini. Staf resepsionis melihatku dengan wajah lega. Aku belum menatap keluarga mertuaku, melainkan bertanya pada manajer resepsionis terlebih dahulu. Bisa jelaskan apa yang terjadi? Manajer resepsionis mulai menjelaskan dengan hati-hati. Saat itu ibu mertuaku mengenaliku. Saraswati, suara ibu mertuaku menggema di lobi. Aku perlahan menoleh dan menatap ibu mertuaku. Lalu berkata dengan tenang, iya Bu, tapi saat ini saya bukan sebagai menantu, melainkan sebagai staf hotel ini yang harus memahami situasinya. Ibu mertuaku menatapku dengan mulut ternganga. Riana juga begitu. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu kerja di hotel lain, di mana saya bekerja akan saya jelaskan nanti. Sekarang saya ingin mendengar apa yang terjadi. Manajer resepsionis menjelaskan dengan hati-hati, para tamu ini meminta upgrade gratis ke suite room, tapi hari ini kamar penuh dan selisih harga antara family room yang mereka pesan dengan suite room cukup besar, jadi tidak memungkinkan. Tapi mereka terus. Ibu mertuaku tiba-tiba meninggikan suara, "Hei, kamu sedang apa? Main sandiwara? Ini bukan sandiwara, Bu. Ibu, berani-beraninya kamu memanggilku ibu di sini?" Ibu mertuaku melihat sekeliling dan berteriak, "Wanita ini adalah menantu saya. Kerjanya cuma seperti pembantu di rumah. Berani-beraninya dia berlagak di sini." Semakin banyak tamu yang berkumpul. Orang-orang yang memegang ponsel juga bertambah. Kakak iparku mengejek, "Saras, kamu sudah gila. Apa kamu kerja paruh waktu di hotel? Makanya kamu berakting seperti ini." Ayah mertuaku juga berkata dengan wajah bingung, "Saras, apa-apaan ini? Coba jelaskan." Suamiku Bima menatapku dengan marah. "Sayang, kamu sedang apa? Kenapa kamu di sini? Dan kenapa pakaianmu seperti itu?" Aku menatap mereka satu persatu. Lalu aku berbalik ke arah staf resepsionis. Aku melihat staf baru yang tadi menangis. Dia menatapku dengan cemas. Aku mengambil keputusan. Pertama-tama saya minta maaf kepada para staf. Aku menundukkan kepala kepada staf resepsionis.
kalian mengalami ketidaknyamanan karena keluarga saya. Saya benar-benar minta maaf. Lalu aku mengangkat kepala lagi dan berkata kepada keluarga mertuaku, mulai sekarang saya akan berbicara sebagai staf hotel ini. Perilaku Anda barusan jelas merupakan penghinaan terhadap staf dan gangguan terhadap operasional hotel. Ibu mertuaku mendengus, apa? Staf? Memangnya kamu staf apa? Cuma pembantu. Saya adalah staf resmi hotel ini. Dan saat aku hendak melanjutkan, Pak Sugierto datang. Ada apa ini, Bu? Pak Sugierto melihat sekeliling untuk memahami situasi. Ibu mertuaku melihat Pak Sugierto dan berteriak, kamu penanggung jawab di sini. Usir wanita ini sekarang juga. Menantuku ini pura-pura jadi staf di sini. Pak Sugierto menatapku dan bertanya dengan hati-hati, mereka ini keluarga mertua saya. Oh, wajah Pak Sugierto menjadi rumit. Ibu mertuaku berteriak lebih keras. Lihat, sudah jelas kan? Wanita ini pembantu yang memasak dan bersih-bersih di rumah kami. Berani-beraninya dia berlaga jadi staf di sini. Saat itu, Riana menunjukkan ponselnya. Saras, sadar. Aku akan menelepon ibumu sekarang. Ibumu yang cuma punya toko kecil itu pasti kaget tahu anaknya main sandiwara begini. Aku memotong ucapan Riana. Silakan telepon. Mungkin ibu saya bisa datang. Apa? Kenapa ibumu datang ke sini? Tepat saat itu terdengar suara lain. Saya sudah di sini. Semua orang menoleh ibuku. Ibu Dewi Laksmi berdiri di lobi B. Besan. Kenapa di sini? Ibu mertuaku terkejut. Ibuku berjalan dengan tenang dan berkata, Pak Sugierto, sepertinya situasi ini perlu diselesaikan. Tolong antar mereka ke ruang rapat VIP. Baik, Bu Direktur. Bu Direktur? Keluarga mertuaku membeku. Pak Sugierto mengantar mereka dengan sopan. Silakan lewat sini. Ibu mertuaku bertanya dengan wajah tidak percaya di Direktur. Besan adalah direktur di sini. Ibuku menjawab dengan tenang. Benar, saya adalah direktur utama grup hotel Mahkota Kencana. Ayah mertuaku hampir jatuh lemas. Kalau begitu Saras. Pak Sugierto yang menjawab, Ibu Saraswati adalah general manager kami. Beliau yang bertanggung jawab atas Hotel Mahkota Kencana Jakarta, General Manager, kata itu menggema di lobi dan semua staf resepsionis serempak memberi hormat. Selamat sore, Bu General Manager. Ibu mertuaku hampir pingsan di tempat, Riana menopangnya. Bu, ibu, suamiku Bima menatapku dengan wajah kosong. Sayang, General Manager, ibu mertua direktur utama. Aku menatap mereka satu persatu. Benar, sejak 6 bulan lalu saya adalah general manager di sini dan ibu saya adalah direktur utama hotel ini. Ibu mertuaku bertanya dengan suara bergetar tak. Tapi kenapa? Kenapa tidak bilang ibu memanggil saya apa? Pembantu kan? Suaraku tenang tapi tegas. Saya rasa tidak perlu menceritakan hal ini kepada orang yang memanggil saya pembantu. Lobi seketika hening. Tamu-tamu yang menonton tampak terkejut dan masih banyak yang merekam dengan ponsel. Aku berkata lagi, sekarang mari kita ke ruang rapat VIP. Jika Anda terus membuat keributan di sini, kami terpaksa mengambil tindakan sesuai peraturan hotel. Keluarga mertuaku mengikuti Pak Sugierto dengan wajah kosong. Sambil berjalan, ibu mertuaku terus bergumam, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dalam perjalanan ke ruang rapat VIP, keluarga mertuaku masih terlihat syok. Terutama ibu mertuaku yang terus menggelengkan kepala dan bergumam tak percaya. Di dalam lift, keheningan terasa berat. Riana berbisik pada suaminya, Mas ini beneran Saraswati jadi general manager? Kakak iparku itu juga tampak bingung. Kami tiba di ruang rapat VIP, ruangan yang luas dan mewah. Setelah kami duduk, Pak Sugierto menginstruksikan staf untuk menyiapkan minuman. Ibuku membuka pembicaraan. Saya sudah mendengar semua yang terjadi di lobi tadi. Ibu mertuaku buru-buru membela diri. Bukan begitu, Besan. Ini salah paham. Kami tidak tahu itu Saraswati. Tidak tahu, suara ibuku menjadi dingin. Bukankah tadi di lobi Anda menyebutnya pembantu di rumah kami? Itu kan. Dan saya juga mendengar semua yang Anda katakan pada staf resepsionis. Keluarga kepala divisi Nusantara Jaya Group kok tidak bisa dapat suite room, begitu kan? Ayah mertuaku berkata dengan canggung, bukan saya yang bilang begitu. Tapi Anda juga tidak melarangnya. Akhirnya aku angkat bicara. Ayah, ibu, dan Mbak Riana. Saat ini saya berbicara bukan sebagai menantu, tapi sebagai general manager Hotel Mahkota Kencana. Ibu mertuaku menatapku. Dia tampak bingung dengan penampilanku yang sangat berbeda dari biasanya. Pertama, perilaku Anda di lobi tadi jelas merupakan gangguan operasional dan penghinaan terhadap staf. Terutama karena membuat staf baru kami menangis.
Bukan aku yang melakukannya, ibu mertuaku menyangkal. Saya sudah memeriksa CCTV. Ibu yang mengatakan, begini saja tidak becus, bagaimana bisa jadi staf hotel? Kedua, permintaan untuk membatalkan reservasi tamu lain adalah permintaan yang tidak wajar dan melanggar hak pelanggan lain. Riana menyela, itu kan cuma bertanya, bukan bertanya tapi menuntut. Semua tamu di sekitar mendengarnya. Aku menoleh ke Pak Sugiarto. Pak Sugiarto mengeluarkan tablet. Kejadian tadi sudah mulai menyebar di media sosial dengan judul keluarga pejabat perusahaan besar arogan di hotel. Wajah ayah mertuaku memucat. Apa? Media sosial? Benar Pak. Videonya juga sudah banyak yang diunggah. Suamiku Bima buru-buru mengeluarkan ponselnya. Setelah mencari-cari, wajahnya semakin tegang. Ayah benar-benar sudah viral. Bahkan jadi trending topik. Ayah mertuaku merebut ponselnya. Gawat. Nama perusahaan juga disebut. Ibuku berkata dengan tenang, saya bisa langsung menghubungi Direktur Utama Nusantara Jaya Group. Kami sudah lama saling kenal. Ibu mertuaku terkejut. Besan kenal dengan Direktur Utama Nusantara Jaya Group? Hotel Mahkota Kencana bekerja sama dengan banyak perusahaan besar. Tentu saja saya juga berinteraksi dengan para pimpinannya. Ibuku menatapku. Saras, kamu yang putuskan. Apa yang akan kita lakukan pada mereka? Semua mata tertuju padaku. Aku menatap keluarga mertuaku satu persatu. Pertama, Anda harus meminta maaf secara resmi kepada staf resepsionis. Ibu mertuaku naik pitam. Apa? Kenapa aku harus minta maaf pada pegawai ibu? Aku menatap lurus ke arahnya. Selama 7 tahun, ibu memperlakukan saya seperti pembantu. Ibu menganggap wajar saya bangun setiap subuh untuk memasak dan membersihkan. Itu kan putri saya, Kirana, tidak pernah diperlakukan sebagai cucu. Hanya karena dia bukan laki-laki, ibu mertuaku terdiam. Lalu sekarang karena saya seorang general manager, sikap ibu akan berubah? Saras, kami kan tidak tahu. Riana mencoba membela diri. Kalau tidak tahu, apa boleh memperlakukan orang seperti pembantu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku menatap suamiku, Mas Bima. Bima menatapku kaget. Ini pertama kalinya aku memanggilnya dengan sebutan itu. Selama 7 tahun modal usahamu berasal dari gajiku. Kedai ayam goreng, toko online, sampai investasi koin. Sayang. Tapi apa pernah sekali saja kamu membelaku? Hari ini di lobi pun kamu marah padaku dan bertanya, kenapa kamu di sini? Bima menunduk. Aku kembali menatap ibu mertuaku. Anda akan meminta maaf pada staf resepsionis atau tidak? Saras, jangan keterlaluan, kata ayah mertuaku, mencoba menjaga gengsi. Ayah, apa ayah tahu bagaimana citra Nusantara Jaya Group di media sosial sekarang? Ayah mertuaku terdiam. Ibuku menambahkan, jika Anda meminta maaf, kita bisa selesaikan di sini. Tapi jika menolak, kami terpaksa mengambil tindakan resmi. Tindakan resmi? Pihak hotel akan mengajukan protes resmi dan jika perlu, kami akan mempertimbangkan tindakan hukum. Pelanggaran hak asasi karyawan adalah isu yang kami tangani dengan sangat serius. Ibu mertuaku menatap ayah mertuaku menatap Riana, akhirnya ayah mertuaku menghela napas. Baiklah, kami akan minta maaf. Bukan hanya di bibir tapi dengan tulus, kataku dengan tegas. Staf itu juga putri seseorang dan punya keluarga. Ibu mertuaku menatapku dengan ekspresi rumit. Saat itu ponselku berdering. Dari tempat penitipan anak. Halo, oh iya. Saya segera ke sana. Aku berdiri setelah menutup telepon. Saya harus menjemput Kirana. Saras, bagaimana dengan kita? Tanya ibu mertuaku cemas. Silakan pergi ke resepsionis dan minta maaf. Pak Sugiarto akan mengantar Anda. Saat aku berjalan ke pintu, aku berhenti dan berbalik. Oh, satu lagi. Apa? Besok saat check out, Anda harus membayar biaya menginap dengan tarif normal. Undian gratisnya kami batalkan karena pelanggaran peraturan hotel. Apa katamu? Ibu mertuaku berdiri. Tidak ada alasan bagi seorang pembantu untuk menampung tamu arogan secara gratis. Setelah mengatakan itu, aku keluar dari ruang rapat. Aku mendengar suara ibu mertuaku dari belakang, tapi aku tidak menoleh. Aku keluar dari ruang rapat bersama ibuku. Ayo kita jemput Kirana bareng. Sudah lama tidak lihat wajah cucuku. Suara hangat ibuku membuatku lega. Saat tiba di tempat penitipan anak, Kirana sedang menggambar sendirian. Begitu melihatku wajahnya cerah. Mama, Kirana sayang, mainnya seru. Kirana mengangguk lalu melihat ibuku di sampingku. Nenek.
Kirana cucuku, nenek kangen, ibuku memeluk Kirana. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Kirana bertanya, Mama, kita sekarang ke hotel tempat nenek tadi? Iya, itu juga tempat kerja Mama. Mama kerja di sana? Iya. Mama punya pekerjaan penting di sana. Sesampainya di hotel, Pak Sugiarto sudah menyambut kami. Ah, Kirana sudah datang. Om Sugi kasih kue ya, mau main sebentar. Pak Sugiarto membawa Kirana ke kantor. Aku dan ibuku menuju resepsionis. Ternyata keluarga mertuaku masih berkumpul di salah satu sudut lobi. Staf resepsionis bekerja dengan wajah cemas. Mereka belum minta maaf, tanyaku pada Pak Sugiarto. Belum Bu, mereka malah makin marah-marah. Aku menghela napas dan berjalan ke arah mereka. Begitu melihatku, ibu mertuaku berteriak, Saraswati, apa-apaan ini? Memangnya apa salah kami? Saya sudah bilang, minta maaf. Kenapa aku harus menunduk pada pegawai? Aku ini siapa? Riana ikut campur. Saras, kamu benar-benar gila ya. Kamu sengaja menyembunyikan ini untuk balas dendam kan? Untuk mempermalukan kami, balas dendam? Aku menatap Riana. Mbak ingat apa yang Mbak katakan padaku? Kalau Saras datang jadi canggung, di hotel paling-paling dia mau bersih-bersih. Ingat, itu kan bukan cuma kan? Itu tulus dari hati Mbak. Suamiku menyela, sayang ini keterlaluan. Kita kan keluarga. Aku menatap suamiku. Apa Mas Bima pernah memperlakukanku sebagai keluarga? Selama 7 tahun kamu hanya menghabiskan gajiku untuk bisnis yang gagal. Apa pernah sekali saja kamu bilang maaf? Itu kan, hari ini pun di lobi kamu marah dan bertanya kenapa kamu di sini? Apa kamu akan begitu kalau tahu aku general manager hotel ini? Suamiku terdiam. Saat itu ponsel ayah mertuaku berdering. Halo? Oh, Pak Direktur. Wajah ayah mertuaku semakin pucat. Iya, sekarang di media sosial. Baik-baik, maafkan saya. Setelah menutup telepon, ayah mertuaku terduduk lemas di kursi. Kantor geger. Citra Nusantara Jaya Group hancur. Ibuku berkata dengan tenang, ini baru permulaan. Jika Anda terus menolak minta maaf, kami terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan resmi mengenai pelanggaran hak asasi karyawan oleh keluarga karyawan Nusantara Jaya Group. Kami mengajukan protes keras dan akan mempertimbangkan tindakan hukum. Ibu mertuaku berteriak kaget, lalu bagaimana nasib suamiku? Itu keputusan Nusantara Jaya Group. Aku menambahkan, ibu masih ada kesempatan. Minta maaflah dengan tulus. Tulus, apa salahku? Ibu mertuaku tetap bertahan, memperlakukan saya seperti pembantu selama 7 tahun, tidak menganggap putri saya sebagai cucu, dan bersikap arogan pada staf hari ini. Apa tidak ada yang salah? Itu kan wajar. Kamu itu menantu yang menikah ke keluarga kami. Tidak, aku berkata dengan tegas. Saya bukan lagi menantu di rumah itu. Apa? Semua orang menatapku. Saya akan mengajukan cerai. Itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Suamiku berdiri. Sayang, apa maksudmu? Seperti yang kamu dengar, saya tidak akan lagi hidup sebagai istri Mas Bima atau sebagai pembantu di rumah itu. Ibu mertuaku terhuyung. B, beraninya kamu. Bukan berani, tapi pilihan yang wajar. Saat itu, seorang staf lain datang. Maaf Bu, tamu-tamu lain terus protes. Katanya lobi terlalu berisik. Aku melihat sekeliling. Benar, banyak sekali orang yang memperhatikan kami. Ponsel-ponsel masih teracung. Ibuku mengambil keputusan, tidak ada pilihan lain. Pak Sugiarto panggil tim keamanan. Baik Bu Direktur, ayah mertuaku terkejut. Tim keamanan, kami akan melakukan tindakan pengusiran karena gangguan operasional dan pelanggaran hak asasi karyawan. Dan untuk selanjutnya, Anda dilarang masuk ke hotel kami. Tidak bisa begitu, teriak ibu mertuaku, tapi petugas keamanan sudah mendekat. Silakan. Suara petugas keamanan terdengar sopan tapi tegas. Keluarga mertuaku akhirnya harus mengemasi barang dan pergi. Semua mata di lobi tertuju pada mereka. Sambil berjalan keluar, ibu mertuaku terus berteriak, Saraswati, kamu pasti akan menyesal, pasti. Tapi aku tidak menjawab. Setelah mereka pergi, ibuku menepuk pundakku. Kamu hebat, mari kita mulai hidup baru. Iya Bu. Aku menatap para staf resepsionis. Mereka menatapku dengan lega. Semuanya terima kasih atas kerja kerasnya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Para staf menunduk hormat. Tidak apa-apa Bu General Manager, terima kasih sudah melindungi kami. Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Sekarang benar-benar awal yang baru. Setelah keluarga mertuaku diusir, aku pergi ke lounge hotel. Suamiku Bima mengikutiku. Wajahnya memerah karena marah.
Sayang, kita perlu bicara. Cerai? Kamu serius? Duduklah. Aku berkata dengan tenang. Kami duduk di sudut yang sepi. Kenapa kamu sembunyikan ini dariku? Bahwa ibu mertua adalah direktur utama hotel dan kamu adalah general manager. Kenapa kamu sembunyikan itu dari suamimu sendiri? Suara suamiku penuh dengan rasa pengkhianatan, aku menatapnya lurus. Saat pertama kali kita bertemu, aku benar-benar mencintaimu. Lalu kenapa? Ibu selalu bilang, kalau uang yang dibicarakan lebih dulu, maka pembicaraan tentang manusia tidak akan terlihat. Harta itu untuk digunakan saat perlu, bukan untuk menguji orang. Suamiku menggigit bibir. Jadi awalnya aku menyembunyikannya dengan niat tulus. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Aku ingin kamu melihatku sebagai Saraswati bukan sebagai anak orang kaya. Tapi setelah menikah, semuanya berbeda. Keluargamu hanya melihatku sebagai pembantu yang menghasilkan uang. Dan kamu, aku berhenti sejenak. Kamu tidak pernah sekalipun memihakku. Itu kan karena mereka orang tuaku. Karena mereka orang tua, jadi tidak apa-apa. Mereka memanggilku pembantu, tidak apa-apa. Mereka tidak menganggap putrimu sebagai cucu, tidak apa-apa. Suamiku menunduk. Selama 7 tahun modal usahamu berasal dari gajiku. Kedai ayam goreng 30 juta, toko online 50 juta, berapa yang hilang karena investasi koin, itu semua akan kuganti. Bagaimana caranya? Dengan gajiku lagi, suamiku terdiam. Awalnya, aku melewatkan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tapi kemudian, aku sengaja tidak melakukannya. Kenapa? Karena setelah 7 tahun, kamu dan keluargamu tidak berubah. Orang yang tidak bisa menghargai menantu yang tidak punya uang, apa mereka akan tiba-tiba baik jika tahu aku anak orang kaya? Kalaupun mereka baik, apa itu tulus? Aku tersenyum pahit. Ibu benar. Saat aku menyembunyikan uang, karakter orang jadi terlihat jelas. Tapi tetap saja cerai itu. Mas Bima, saat aku memanggilnya begitu, suamiku tersentak. Ingat kata-kata pertamamu di lobi tadi. Kenapa kamu di sini? Apa kamu akan bertanya begitu jika tahu aku adalah general manager? Kamu bukan mencintaiku, tapi mencintai uang yang aku hasilkan dan kenyamanan yang aku berikan. Suamiku tiba-tiba meninggikan suara. Iya, aku juga tertipu, aku juga korban. Tertipu apa? Kamu menyembunyikan statusmu sebagai anak orang kaya. Kalau aku tahu, hidupku tidak akan begini. Aku akan membangun bisnis yang lebih besar. Aku tertawa hampa, ujung-ujungnya uang lagi. Apa? Maksudmu kalau aku anak orang kaya, semuanya akan berbeda. Lalu bagaimana dengan diriku? Aku yang selama 7 tahun mendukungmu dianggap apa? Suamiku kehabisan kata-kata. Saat itu ponselku berdering. Dari kantor pengacara. Halo, iya saya bisa sekarang. Aku berdiri setelah menutup telepon. Pengacaraku sudah datang, dokumen perceraian sudah siap. Sayang, kumohon. Kirana akan ikut denganku. Kamu lepas hak asuh dan untuk biaya nafkah, mengingat uang yang sudah kuhabiskan untukmu sepertinya tidak perlu. Kamu keterlaluan. Yang keterlaluan itu kalian. Selama 7 tahun aku keluar dari lounge. Di koridor aku bertemu ibuku. Ibuku bertanya dengan cemas, kamu baik-baik saja? Iya bu, sepertinya sekarang akan baik-baik saja. Mau bertemu pengacara? Iya. Biar Kirana sama ibu, pelan-pelan saja. Ibuku memegang tanganku. Saras, ibu minta maaf. Kenapa ibu yang minta maaf? Seharusnya ibu melarangmu lebih awal. Ibu membiarkanmu hidup terlalu sulit. Tidak bu, berkat ini aku jadi tahu betul. Perbedaan antara orang yang hidup bermartabat meski tanpa uang dan orang yang hanya melihat uang. Dalam perjalanan ke kantor pengacara, sebuah pesan masuk. Dari ibu mertuaku, kamu pasti akan menyesal. Tanpa Bima, wanita sepertimu tidak akan bisa hidup. Aku membalas, saya akan hidup dengan baik sebagai General Manager Hotel Mahkota Kencana. Lalu aku memblokir nomornya. Ayah mertua, kakak ipar, dan suami semuanya kublokir satu persatu. Aku tiba di kantor pengacara, Ibu Saraswati, General Manager, selamat datang, dokumen sudah siap, terima kasih, pihak lawan mungkin akan menuntut pembagian harta gono gini. Harta saya sebagian besar adalah harta bawaan sebelum menikah. Setelah menikah, justru saya yang lebih banyak memberi padanya. Buktinya semua ada. Kalau begitu, Anda justru bisa menuntut kembali. Tidak perlu. Saya hanya ingin mengakhirinya dengan bersih. Sambil menandatangani dokumen perceraian, aku berpikir, 7 tahun pernikahan.
Waktu di mana aku bangun setiap subuh, memasak, membersihkan, dan diremehkan. Tapi sekarang, semua itu berakhir. Setelah selesai, matahari sudah terbenam. Aku kembali ke hotel. Pak Sugiarto sedang bersama Kirana. Begitu melihatku, Kirana berlari. Mama, Nenek belikan aku es krim. Oh ya, enak, iya. Tapi Mama, kita sekarang tidak tinggal sama ayah lagi. Anak-anak memang cepat tanggap. Kirana mau tinggal berdua sama Mama. Mau, nenek yang itu tidak akan kita temui lagi. Syukurlah, kata syukurlah dari mulut anak 5 tahun membuat hatiku sakit. Saat itu Pak Sugiarto mendekat, Bu General Manager, berita tentang keluarga tadi semakin menyebar di media sosial. Bagaimana keluarga pejabat arogan, menantunya ternyata General Manager Hotel, seperti itu judulnya. Jadi trending topik nomor 1, aku menghela napas. Ayah mertuaku pasti akan kesulitan di kantornya. Nusantara Jaya Group sudah mengeluarkan permintaan maaf resmi. Katanya itu tindakan pribadi karyawan. Tindakan pribadi. Perusahaan dengan cepat cuci tangan. Malam itu aku minum teh bersama ibuku setelah menidurkan Kirana. Sekarang awal yang baru ya. Iya, Bu. Ibu minta maaf tapi juga lega. Sepertinya kamu akhirnya menemukan tempatmu. Bu, apa ini akan merugikan hotel? Mana mungkin? Citra kita justru membaik sebagai hotel yang melindungi karyawannya. Ibuku mengelus kepalaku. Sekarang hiduplah sebagai Saraswati bukan sebagai pembantu. Iya Bu. Aku melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta berkilauan. Waktunya bagiku untuk menemukan cahayaku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setelah memastikan Kirana tertidur lelap, aku naik ke atap hotel. Gemerlap lampu Jakarta terhampar di bawah kakiku. Angin dingin menerpa wajahku. 7 tahun. Waktu itu terasa seperti film yang diputar cepat. Saat menikah di usia 25, aku sangat bahagia. Aku mencintai suamiku dan bersemangat akan memiliki keluarga baru. Saat pertama kali berkunjung ke rumah mertua, aku gugup tapi juga penuh harap. Aku pasti bisa. Aku akan jadi menantu yang disayang. Aku percaya begitu. Tapi kenyataannya berbeda. Lebaran pertama aku menangis sendirian saat membuat kue kering. Ibu mertuaku menonton TV dan kakak iparku pergi jalan-jalan, kegagalan bisnis pertama Bima. Saat kedai ayam gorengnya bangkrut, aku membobol tabunganku sambil berpikir, bantu kali ini saja. Kegagalan kedua, ketiga, terus berlanjut. Tapi aku tetap percaya suatu saat pasti berhasil dan aku akan dihargai. Saat Kirana lahir, kata pertama ibu mertuaku adalah, andai saja anak laki-laki. Seharusnya saat itu aku sadar bahwa di rumah itu aku dan putriku akan selamanya menjadi orang asing. Ponselku berdering. Ibuku. Belum tidur, ibu juga belum tidur. Ibu tidak bisa tidur memikirkan, jangan sendirian, turunlah. Aku turun ke kantor ibuku. Ibuku menyodorkan teh hangat. Menyesal? Tidak. Justru aku berpikir, kenapa baru sekarang aku memutuskan? Karena kamu cinta. Satu kata dari ibuku membuatku menangis. Awalnya aku benar-benar mencintai Bima, aku juga percaya keluarganya akan jadi keluargaku. Tapi mereka tidak menerimamu sebagai keluarga. Iya, aku hanya sosok yang dibutuhkan, menghasilkan uang, mengurus rumah, dan mendukung anak laki-laki mereka. Ibuku memegang tanganku. Sarah, sekarang kamu sadar betapa berharganya dirimu, Bu. Kamu adalah General Manager Hotel Mahkota Kencana, pemimpin dari ratusan karyawan. Dan yang terpenting, ibuku tersenyum, kamu adalah ibu yang hebat bagi Kirana. Kata-kata itu seolah membuka sumbatan di hatiku. Benar, aku bukan pembantu. Aku adalah penanggung jawab sebuah perusahaan dan ibu dari seorang anak. Bu, kenapa aku begitu lama bertahan? Karena kamu percaya itu adalah cinta. Kamu pikir pengorbanan suatu saat akan dihargai. Iya, tapi Saras... Cinta sejati tidak menuntut pengorbanan. Cinta sejati itu saling menghargai. Ibuku benar. Jika mereka keluarga sejati, mereka akan merasa kasihan melihatku bangun subuh sendirian untuk mengurus segalanya. Jika dia suami sejati, dia akan merasa bersalah dan berubah saat istrinya menderita karena kegagalan bisnisnya. Bu, apa aku bisa sendirian? Kamu tidak sendirian, ada ibu, ada Kirana, dan ibuku menunjuk keluar jendela. Lobi hotel terlihat, para karyawan itu juga di pihakmu. Seperti kamu yang melindungi mereka hari ini, benar. Aku tidak sendirian. Saras, boleh ibu tanya sesuatu? Iya Bu, apa kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi pada Bima? Aku berpikir sejenak.
Kata-kata suamiku di lounge tadi, kalau aku tahu kamu anak orang kaya, aku akan bersikap berbeda. Satu kalimat itu menjelaskan segalanya. Tidak, Bu. Hari ini aku benar-benar sadar dia tidak mencintaiku. Baiklah, kalau begitu kami minum teh dalam diam untuk waktu yang lama. Bu, bagaimana aku harus menjelaskan pada Kirana? Katakan apa adanya. Mama dan Papa sekarang tinggal terpisah, tapi cinta kami pada Kirana tidak akan berubah. Bagaimana kalau dia merindukan ayahnya? Bisa saja, tapi Kirana pasti sudah tahu bahwa di rumah itu dia tidak diterima. Aku teringat kata-kata Kirana, syukurlah. Anak 5 tahun pun bisa merasakannya. Bu, aku sudah membuat satu keputusan. Aku tidak akan membesarkan Kirana sepertiku. Aku akan membesarkannya menjadi anak yang punya harga diri tinggi, yang tidak hidup di bawah tekanan orang lain. Benar, itu yang terbaik. Pukul 4 pagi. Biasanya ini adalah waktu aku bangun di rumah mertua dan menuju dapur. Tapi subuh seperti itu tidak akan ada lagi. Aku keluar dari kantor bersama ibuku. Di koridor seorang staf malah menyapa. Selamat pagi Bu General Manager. Ya, selamat bekerja General Manager. Panggilan itu sekarang terasa menjadi milikku, bukan lagi menantu, istri atau pembantu siapapun. Saraswati. General Manager Hotel Mahkota Kencana, Saraswati, itulah aku, pagi berikutnya. Aku tidak perlu lagi bangun pukul 4:30 pagi, tapi kebiasaan membuatku tetap terjaga. Kirana tidur nyenyak di sampingku, melihat wajahnya yang damai, hatiku menjadi kuat. Sekarang benar-benar awal yang baru. Saat aku diam-diam membuat kopi, ponselku berdering. Pak Sugiarto, Bu General Manager, maaf mengganggu pagi-pagi. Ada urusan mendesak, ada apa? Video kemarin terus menyebar dan permintaan liputan dari media membanjir. Aku menghela napas, dan ada kabar bahwa ayah mertua Anda, Bapak Hartono dari Nusantara Jaya Group, pagi ini dinonaktifkan dari jabatannya, ayah mertuaku akhirnya. Baik, saya segera ke sana. Aku menitipkan Kirana pada ibuku dan berangkat ke hotel. Di pintu masuk hotel, benar saja beberapa wartawan sudah menunggu. Ibu Saraswati, General Manager, mohon komentarnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kontroversi arogansi keluarga ini? Aku berhenti sejenak, lalu berbalik menatap mereka. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Para wartawan mengarahkan mikrofon mereka. Sebagai General Manager Hotel Mahkota Kencana, saya akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi hak asasi dan martabat karyawan kami. Itulah tugas saya. Bagaimana hubungan dengan keluarga? Masalah pribadi akan saya selesaikan secara pribadi. Permisi, aku masuk ke hotel. Saat melewati lobi, staf resepsionis menunduk dalam-dalam. Mata mereka penuh rasa hormat dan terima kasih. Sesampainya di kantor, ibuku sudah menunggu. Urusan media biar ibu yang tangani. Kamu fokus saja pada operasional hotel. Terima kasih Bu, dan Saras ibu punya satu usulan. Apa itu? Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kebijakan perlindungan karyawan hotel kita. Buat semacam piagam hak asasi karyawan. Aku mengangguk, ide bagus. Kita tegaskan bahwa tidak ada pelanggan, bahkan VIP sekalipun, yang bisa memperlakukan staf kita sembarangan. Benar. Dan umumkan atas namamu, atas nama General Manager Saraswati. Sore itu, aku mengadakan rapat seluruh karyawan. Aku berdiri di depan para karyawan yang berkumpul di aula. Saudara-saudara kalian semua pasti tahu apa yang terjadi kemarin. Para karyawan mendengarkan dengan seksama, meskipun memalukan, mereka adalah keluarga saya. Atau lebih tepatnya, pernah menjadi keluarga saya. Terdengar bisik-bisik tapi segera hening kembali. Selama 7 tahun, saya diperlakukan seperti pembantu oleh mereka. Tapi di sini berbeda. Di sini saya adalah rekan kerja kalian. Beberapa karyawan tampak berkaca-kaca. Mulai hari ini, hotel kita akan menerapkan piagam hak asasi karyawan. Tidak ada seorang pun, bahkan pelanggan VIP, yang boleh menghina atau merendahkan martabat kita. Tepuk tangan membahana, kita menyediakan layanan tapi martabat kita harus dijaga. Saya akan melindungi kalian, jadi tolong lindungi juga satu sama lain. Semua karyawan berdiri dan bertepuk tangan. Terima kasih Bu General Manager. Anda menunjukkan arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Saat itu, aku merasa benar-benar telah menemukan tempatku. Setelah rapat selesai dan aku kembali ke kantor, ada sebuah amplop di mejaku. Dokumen perceraian. Ada juga catatan singkat dari Bima.
Aku minta maaf, selama ini aku benar-benar minta maaf. Baru sekarang minta maaf, terlambat. Aku ikut menandatanganinya, selesai. Saat itu telepon dari Kirana masuk. Mama, nenek lagi makan kue sama aku. Oh ya, enak? Iya, mama kita akan tinggal di sini terus. Iya, ayo kita cari rumah baru. Kamar Kirana juga kita hias yang cantik. Benarkah? Hore. Suara ceria anakku membuatku tersenyum. Aku melihat keluar jendela. Papan nama Hotel Mahkota Kencana berkilauan di bawah sinar matahari. Tempat kerjaku, tempatku yang tidak perlu lagi kusembunyikan, ponselku berdering lagi. Nomor tadi kenal. Halo, selamat siang, kami dari Berita Satu. Kami ingin wawancara dengan Ibu General Manager Saraswati. Maaf saya tidak melakukan wawancara. Tapi mohon satu komentar saja, tolong sampaikan satu hal saja. Baik, bahwa setiap pekerja berhak untuk dihormati, itulah yang ingin saya sampaikan. Aku menutup telepon dan aku bertekad, mulai sekarang aku akan menatap ke depan. Masa lalu adalah masa lalu, sekarang saatnya membangun masa depan, kehidupan baru sebagai Saraswati. Seminggu kemudian, Senin pagi, aku berangkat kerja seperti biasa, tapi di lobi ada seseorang yang kukenal, ayah mertuaku, atau sekarang mantan ayah mertuaku. Dalam seminggu, dia terlihat sangat berbeda. Jasnya kusut, wajahnya pucat, saras, ada apa? Tanyaku dingin. Staf di sekitar tampak tegang. Sebentar, kita bicara sebentar, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat aku hendak melewatinya, dia memegang lenganku. Tolong, aku dipecat dari kantor. Aku bisa tidak dapat pesangon. Petugas keamanan mendekat tapi aku memberi syarat untuk berhenti. Saya beri waktu 5 menit di lounge. Begitu duduk di lounge, mantan ayah mertuaku menangis. Saras, aku salah. Aku benar-benar salah. Baru sekarang, perusahaan memintaku mengundurkan diri. Kalau tidak, aku akan dipecat dengan tidak hormat. Padahal aku sudah bekerja 30 tahun di sana. Sejenak aku merasa kasihan tapi perasaan itu cepat hilang. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Besan, maksudku Ibu Direktur. Tolong bicaralah padanya. Agar tidak mempermasalahkan ini lagi di media. Aku tertawa hampa. Bapak yang menyebarkan ke media bukan kami. Tapi tamu-tamu lain yang ada di lobi hari itu. Tapi kalau kamu yang maju, kenapa harus saya? Mantan ayah mertuaku bingung. Kita kan pernah jadi keluarga. Keluarga, suaraku menjadi dingin. Apa Bapak pernah memperlakukan saya sebagai keluarga? Bukankah Bapak bilang keluarga sejati itu yang sedarah? Itu kan saat itu ibu mertuaku berlari masuk ke lobi. Riana juga bersamanya. Pak, sedang apa di sini? Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu, puas sekarang setelah menghancurkan keluarga kami. Saya tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena perbuatan Anda sendiri. Riana berkata sambil menangis. Saras. Suami saya juga terancam dipecat. Pasti ibumu yang bermain di belakang kan, Mbak, jangan salah paham. Ibu saya tidak ikut campur urusan seperti itu. Perusahaan suami Mbak yang mengambil keputusan sendiri. Tapi ini keterlaluan. Ibu mertuaku tiba-tiba mendekatiku. Dan plak dia menamparku, lobi seketika hening. Semua orang terkejut, aku menyentuh pipiku dan menatapnya. Ibu, apa ibu tahu ini juga sedang direkam? Ibu mertuaku melihat sekeliling. Benar, banyak orang yang memegang ponsel. Ini penganiayaan. Saya bisa menuntut Anda. Menuntut berani-beraninya kamu. Saat itu ibuku muncul bersama seorang pengacara. Saya melihat semuanya tadi. Ibuku berkata dengan suara tenang tapi menakutkan. Ini bisa jadi kasus penangkapan di tempat karena penganiayaan. Bagaimana? Ibu mertuaku lemas dan terduduk. Besan, saya tadi hilaf. Saya bukan besan Anda. Putri saya sudah bercerai. Dan sekali lagi Anda berbuat seperti itu pada putri saya tidak akan tinggal diam. Pengacara mendekat, Ibu General Manager, apa Anda akan menuntut? Aku berpikir sejenak. Lalu, beri peringatan saja dan biarkan mereka pergi. Tapi jika ini terjadi lagi, saya akan menempuh jalur hukum sampai tuntas. Keluarga mertuaku keluar, sambil berjalan, ibu mertuaku terus menatapku tajam. Kamu pasti akan kena karma, pasti. Tapi kutukan itu justru kembali pada mereka. Sore itu berita kilat muncul. Istri mantan pejabat Nusantara Jaya Group aniaya menantu di lobi hotel. Video mengejutkan beredar. Video itu menyebar dengan cepat dan komentarnya meledak. Gila ya. Suami dipecat masih sempat-sempatnya menganiaya. Itu manusia apa bukan? Sudah 7 tahun memperlakukan menantunya begitu.
Anaknya general manager hotel besar, ibunya direktur utama, mertua bangkrut. Keesokan harinya, ayah mertuaku akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Suami Riana juga dikabarkan mengundurkan diri. Aku mematikan TV dan menghela napas. Pak Sugierto mendekat. Bu General Manager, Anda baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Tapi pipi Anda sudah lewat. Saat itu Kirana berlari masuk ke kantor. Mama, aku dapat piala lomba menggambar di sekolah. Benarkah? Kirana hebat. Sambil memeluk Kirana, aku berpikir, balas dendam ini bukan aku yang melakukan. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Malam itu pesan terakhir dari Bima masuk. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kamu dan Kirana bahagia. Aku tidak membalasnya. Sebagai gantinya, aku dan Kirana melihat-lihat majalah interior untuk rumah baru kami. Mama, kamarku mau warna pink ya? Tentu, sesuai keinginan Kirana saja. Bintang-bintang bersinar di luar jendela, seolah memberkati awal baru kami. 3 bulan kemudian, pagi di musim semi, aku berangkat ke Hotel Mahkota Kencana seperti biasa. Tapi bukan lagi di subuh hari, melainkan pukul 8 pagi yang cerah. Selamat pagi Bu, General Manager. Aku melewati lobi sambil menerima sapaan ceria dari para staf. Saat melewati resepsionis, staf baru yang dulu menangis menyapaku dengan senyum cerah. Bu General Manager, semoga harinya menyenangkan. Iya, selamat bekerja. Sambil naik lift, aku melihat keluar jendela. Pemandangan musim semi di Jakarta begitu indah. Sesampainya di kantor, Pak Sugierto memulai laporannya. Pagi ini ada upacara peringatan 1 tahun Piagam Hak Asasi Karyawan. Sudah setahun ya? Iya Bu, dan ada kabar baik. Hotel kita terpilih sebagai tempat kerja terbaik nomor 1. Benarkah? Kita mendapat skor tertinggi dalam kepuasan karyawan. Berkat Ibu General Manager. Aku tersenyum. Saat itu ponselku berdering, guru kelas Kirana. Selamat pagi Bu, Kirana akan menerima penghargaan di acara pentas seni hari ini. Kami harap Ibu bisa datang, tentu saja saya akan datang. Jam berapa? Jam 11. Baik, saya pasti datang. Aku menutup telepon dan berkata pada Pak Sugierto, jam 11 saya keluar sebentar ya, ada pentas seni Kirana. Tentu saja Bu, silakan. Kami akan jaga semuanya. Dulu, hal ini tidak mungkin terbayangkan. Pergi ke acara anak di siang hari, sesampainya di lokasi pentas seni, ibuku juga sudah ada di sana. Kirana dapat penghargaan apa? Siswa teladan katanya. Kirana naik ke panggung, menerima penghargaan dan tersenyum cerah. Saat melihatku dan ibuku, dia melambaikan tangan. Mama, nenek, hatiku terasa hangat. Setelah acara selesai, Kirana berlari ke arahku. Mama, aku dapat piala. Kirana, hebat sekali. Mama, ini akan kita pajang di rumah. Iya, kita pajang di ruang keluarga. Rumah baru kami, ruang kecil kami yang hangat. Dalam perjalanan kembali ke hotel, aku kebetulan melewati sebuah kafe. Di dalamnya aku melihat Bima. Sepertinya dia bekerja paruh waktu. Wajahnya terlihat kurus. Mata kami sempat bertemu, tapi aku terus berjalan. Tidak ada lagi rasa benci atau kasihan. Dia hanya orang asing. Sesampainya di hotel, para staf sudah menunggu. Bu General Manager, selamat ulang tahun yang pertama. Sebuah kue ulang tahun untuk peringatan Piagam Hak Asasi Karyawan sudah disiapkan. Selama setahun ini hotel kita banyak berubah, kataku di hadapan para staf. Tidak ada lagi yang bisa memperlakukan kita sembarangan. Kita menyediakan layanan, tapi kita adalah orang-orang yang berhak dihormati. Tepuk tangan membahana. Malam itu, aku berjalan-jalan di taman kota bersama Kirana. Mama, hari ini aku senang sekali. Kenapa? Karena Mama datang ke pentas seniku. Dulu kan tidak bisa, hatiku tersentuh. Mulai sekarang, Mama akan selalu datang. Janji. Mama, aku sayang Mama. Mama juga sayang Kirana. Matahari terbenam mewarnai langit Jakarta dengan warna keemasan. Dalam perjalanan pulang, sebuah pesan masuk dari ibu mertuaku. Dia mengirimnya dari nomor baru. Saras, kami salah. Tolong maafkan kami sekali saja. Aku membacanya dan langsung menghapusnya, lalu memblokir nomor itu lagi. Masa lalu adalah masa lalu. Malam itu setelah menidurkan Kirana, aku menulis buku harian. Setahun yang lalu hari ini aku adalah seorang pembantu. Bangun setiap subuh, mengurus seluruh rumah, tidak dihargai dan tidak dicintai, tapi diriku yang sekarang berbeda. General Manager Hotel Mahkota Kencana, Saraswati,
ibu yang membanggakan bagi seorang anak. Dan yang terpenting orang yang hidup sebagai dirinya sendiri, bukan menantu, istri, atau pembantu siapapun, hanya sebagai Saraswati. Inilah hidup yang kupilih, dan aku tidak menyesal. Aku meletakkan pena dan melihat keluar jendela. Besok matahari akan terbit lagi dan aku akan memulai hari dengan tegap. Bukan lagi sebagai pembantu di waktu subuh, tapi sebagai Saraswati yang bersinar di pagi hari. Bagaimana kisah Saraswati hari ini? Seorang menantu yang selama 7 tahun diperlakukan seperti pembantu ternyata adalah general manager sebuah hotel besar. Terkadang bertahan bukanlah satu-satunya kebajikan. Mengetahui nilai diri dan hidup dengan bangga, mungkin itulah keberanian yang sesungguhnya. Dan keputusan Saraswati ini bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga putrinya, Kirana. Mungkin ada yang akan berkata Saraswati keterlaluan. Tapi ini adalah keputusan yang diambil setelah 7 tahun penuh penghinaan dan pelecehan. Jika Anda berada di posisinya, apa yang akan Anda lakukan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika kisah hari ini berkesan bagi Anda, pesanlah pertemuan kita berikutnya dengan subscribe dan nyalakan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali lagi, dan jangan lupa bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.